luar biasa semuanya. Nah, pagi hari yang cerah ini kakak-kakak sekolah minggunya di sini mau mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk bersemangat karena pagi hari ini kita mau beribadah, kita mau memuji nama Tuhan. Nah, sebelum itu kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita, semuanya mau saat teduh, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita hari ini supaya lebih ceria lagi, lebih semangat lagi, kita mau angkat lagu pujian dengan Apakan Ku Balas. Semuanya dengan sikap yang hikmat, kita mau angkat lagu pujian itu. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa buat pagi yang indah ini, pagi yang cerah ini Bapa. Kalau kami sudah bangun pagi, sudah siap-siap Bapa di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, kami mau beribadah Bapa, beribadah di dalam nama Bapa, walaupun masih dalam keadaan online dari rumah kami masing-masing, tidak menutupi sukacita kami untuk ibadah kami minggu pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semuanya kami serahkan ke dalam kuasa-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, gimana nih, tadi kan sudah tenang dengan lagu dengan Apakan Ku Balas nih. Sekarang kita mau mulai ibadah kita dengan semangat, dengan sukacita. Untuk itu, tapi kadang kita belum nanya kabarnya, gimana kabarnya? Tanya dulu. Gimana kabarnya adik-adik sekolah minggu? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Oke, adik-adik, kita akan lagu pujian Saya Bergerak. Pasukan Kristus. Siap. Kita katakan saya bergerak. Saya bergerak, mengapa kau bergerak? Saya bergerak, apa sebabnya? Saya bergerak, mengapa kau bergerak? Karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergerak, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Dari saksi karena cinta Tuhan,
udah bulan September, Oktober, November, Desember, udah mau Natal. Adik-adik juga harus lebih semangat untuk memuji Tuhannya, oke? Yuk sama-sama kita angkat lagu pujian Askar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus yang kan. Saya laskar Kristus yang kan. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita akan menjadi dari awal ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus yang kan. Saya laskar Kristus yang kan. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Oke adik-adik, boleh duduk kembali nih. Sekarang kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Christine. Untuk itu kita mau siapkan hati kita mau angkat lagu pujian tabur firman. Firman-Mu padaku, bimbing aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Shalom adik-adik. Nah, ketemu lagi nih sama Kak Christine untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu Bapa yang boleh kami terima Bapa. Terkhususnya Bapa untuk anak-anak sekolah minggu Bapa yang mereka berada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan Kau berkati mereka Bapa dalam ibadah kami ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau berkati adik-adik kami dalam rumah mereka masing-masing, agar apa yang boleh kami dengar tentang firman-Mu Bapa bisa mereka aplikasikan Bapa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati agar apa yang boleh hamba-Mu ucapkan Bapa bisa menjadi kebenaran firman yang boleh adik-adik
dengar Bapa di rumah mereka masing-masing. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan dalam tangan-Mu. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, untuk tema minggu ini adalah berani menghadapi tantangan. Tema kita minggu ini adalah berani menghadapi tantangan. Tapi sebelum kita membahas tema khotbah kita minggu ini, kita buka dulu Alkitab kita dari Perjanjian Lama, yaitu dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Ayo adik-adik dibuka Alkitabnya, kita buka 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Udah diambil Alkitabnya, udah dibuka. Oke, kita baca sama-sama ya. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50 dengan judul perkelahian Daud dengan Goliat. Ayat 40, disimak ya adik-adik di rumah. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umpannya pegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kutantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju dan menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam di dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Ayat 50, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Nah, tadi adik-adik kita telah mendengarkan tentang cerita Daud di 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Tapi sebelum Kak Christine jelasin tentang cerita tersebut, kita mau dengar dan lihat video yang akan Kak Christine tunjukkan. Ini dia videonya. Halo adik-adik, selamat datang kembali di cerita Sekolah Minggu. Kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang kisah Daud dan Goliat. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu 1 Samuel pasal 15 sampai 17. Pada waktu itu, Tuhan ingin menunjuk seorang raja baru untuk menggantikan Raja Saul. Karena Raja Saul tidak taat lagi kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengirim hambanya Samuel untuk pergi menemui Isai untuk menunjuk salah seorang anaknya yang telah dipilih Tuhan. Lalu terpilihlah Daud, anak yang paling muda, bermata indah, pipinya kemerah-merahan dan elok parasnya. Dan sejak saat itu, roh Tuhan menguasai Daud. Sementara itu Raja Saul selalu merasa gelisah karena roh Tuhan telah meninggalkannya. Lalu pegawai Raja Saul menyarankan kepada Raja Saul supaya ia memanggil seorang untuk bermain kecapi agar hatinya menjadi lebih tenang. Karena Daud pandai bermain kecapi, ia lalu dipanggil ke istana supaya ia bermain kecapi
untuk Raja Saul. Akhirnya Saul menjadi tenang dan ia sangat mengasihi Daud, sehingga ia ingin agar Daud tetap di sisinya untuk menenangkan dan menghiburnya ketika ia merasa gelisah dan tidak nyaman. Selama Saul menjadi Raja Israel, bangsa Filistin selalu ingin berperang dan ingin menguasai Israel. Salah seorang pendekar Filistin bernama Goliat. Ia sangat ditakuti oleh tentara Israel karena ia tinggi, besar, dan kuat. Ia menantang tentara Israel dengan berkata, "Aku menantang Israel. Berikan aku seseorang supaya kami bertarung 1 lawan 1. Jika aku kalah, maka kami akan menjadi pelayanmu." Raja Saul dan pasukannya menjadi cemas dan sangat ketakutan. Tapi Daud datang ke medan perang dengan berani dan ia berkata kepada Goliat, "Engkau datang dengan membawa tombak, pedang, dan lembing. Tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam." Lalu Daud mengambil salah satu dari 5 batu yang ada di kantungnya yang telah dipilihnya dari sungai, ditaruh ke pengali-ali, diayunkan dan dilemparkan ke arah Goliat. Dan duk! Batu itu mengenai dahi Goliat. Maka jatuh dan matilah Goliat dengan mukanya tersungkur ke tanah. Dan hore! Daud dan tentara Israel memperoleh kemenangan besar. Sementara tentara Filistin kalah dan lari ketakutan. Nah adik-adik, Daud mengalahkan raksasa Goliat hanya dengan sebuah batu dan pengali-ali. Siapakah yang menyertai dan memberi kemenangan itu? Ya, Tuhan. Daud sangat percaya pada kekuatan Tuhan yang menyertainya sehingga ia tidak takut. Apakah adik-adik masih suka takut? Takut gelap, takut sendiri, atau bahkan takut berkata jujur? Takut menolak ajakan berbuat salah karena tak ingin diejek atau ditinggalkan teman? Atau malu dan takut berbeda karena percaya Yesus? Mari kita belajar dan mencontoh teladan Daud. Saat kita berani karena benar, berarti kita adalah pemenang. Sampai jumpa di cerita sekolah minggu berikutnya. Jangan lupa di subscribe, tekan tombol lonceng, like, share, dan komen. Nah, adik-adik tadi udah dilihat ya videonya tentang perkelahian Daud sama Goliat. Nah, tadi adik-adik lihat gak? Daud itu mengalahkan seorang raksasa yang besar, mengalahkan seorang Filistin. Orang Filistin tadi yang diceritakan di 1 Samuel 17 ayat 40-50 hanya menggunakan batu. Nah, pelajaran apa sih yang boleh kita ambil dari film tersebut, dari cerita tersebut? Yaitu gimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan, walaupun kita kecil, walaupun adik-adik ngerasa lemah, walaupun adik-adik tidak punya kekuatan yang besar seperti raksasa yang seperti orang Filistin tersebut, tapi Tuhan mau mengajarkan kita mempunyai kekuatan baru untuk menghadapi tantangan. Nah, satu contoh yang boleh Kak Christine ambil nih, lagi di masa-masa zaman sekarang nih, kayak adik-adik sekolah online nih. Sekolah online ini kan kayaknya adik-adik ngerasa jenuh, ngerasa bosan, ngerasa kayak banyak banget tugas yang disuruh guru-guru untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Terus banyak banget PR-PR yang guru-guru kalian kasih untuk adik-adik. Tapi dari situlah Tuhan mau ingetin adik-adik, walaupun tugas adik-adik di sekolah banyak banget, terus PR-nya juga nggak masuk akal kadangan kan, terus banyak banget kayak tugas-tugas yang dikasih guru ke kalian itu banyak banget, tapi Tuhan mau mengingatkan kita untuk tetap percaya walaupun apapun yang ada di depan kita, walaupun kita kecil, walaupun kita lemah, walaupun sebesar apapun tantangan yang ada di depan kita, kita harus tetap percaya dan bisa kita hadapi. Nah, terus adik-adik tadi kan kayak dicerita Daud nih, pakai batu doang nih dia buat mengalahkan musuhnya nih. Nah, adik-adik juga harus bisa untuk mengalahkan apapun yang ada di depan kita nih, kayak tantangan-tantangan kayak lagi di masa pandemi sekarang. Kita kan punya Tuhan Yesus. Adik-adik harus percaya kalau apapun yang kita hadapi sekarang, masalah apapun yang ada di depan kita sekarang, kayak Kak Christine juga kayak di masa-masa sekarang juga lagi susah untuk nyari kerja, tapi Kak Christine juga yakin Kak Christine juga bisa dapetin kerjaan suatu saat nanti. Nah, untuk adik-adik di rumah tetap harus semangat,
walaupun di masa-masa sekarang masih masa sulit, masih masa-masa yang belum bisa ketemu teman-temannya di sekolah, belajarnya masih online, masih jenuh, masih bosan, nggak bisa bermain sama teman-temannya di sekolah, tapi adik-adik harus tetap semangat biar belajarnya maksimal, biar adik-adik juga walaupun di masa-masa sekarang bisa mendapatkan prestasi yang baik, bisa mendapatkan rankingnya, ranking 1, ranking 2, ranking 3, biar tetap semangat. Oke adik-adik, nah Kak Christine yakin juga adik-adik tetap belajarnya sungguh-sungguh, berdoanya jangan putus, tetap semangat belajarnya tanpa takut, walaupun apapun yang ada di masalah di depan kita harus percaya. Oke adik-adik, untuk khotbah kita minggu ini selesai. Jadi untuk ayat hafalan minggu depan, ayat hafalan kita minggu depan yaitu dari Mazmur 27 ayat 1. Mazmur 27 ayat 1, Kak Christine bacain. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sekali lagi, ayat hafalan minggu depan adalah Mazmur 27 ayat 1. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Nah adik-adik, renungan kita telah selesai. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita tutup renungan kita hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Bapa yang boleh kami dengar Bapa, tentang pengajaran Daud Bapa, yang boleh tetap bisa Bapa berpegang teguh Bapa atas janji-Mu ya Bapa. Kami juga mau Bapa mengikuti ajaran tentang Daud Bapa, agar apapun Bapa yang ada di depan kita Bapa, hadap tantangan-tantangan di depan kami ya Bapa, kiranya Tuhan Kau berikan kami kekuatan, terkhususnya Bapa untuk anak-anak sekolah minggu yang di masa-masa sekarang ini Tuhan, dalam masa sekolah online Bapa, kiranya Tuhan Kau berkati mereka, Kau berkati sekolah mereka Bapa, agar apapun Bapa yang boleh mereka kerjakan Bapa di sekolah mereka masing-masing, kiranya Tuhan Kau berkati Bapa, agar mereka pun bisa mendapatkan hasil yang maksimal Bapa dari usaha mereka juga ya Bapa. Kau juga memberkati kedua orang tua mereka Bapa, yang selalu menemani mereka Bapa dalam setiap pembelajaran yang boleh mereka lakukan Bapa. Kiranya Tuhan Kau memberkati orang tua mereka juga Bapa, Engkau berikan kekuatan Bapa agar terus Bapa mau mengingatkan anak-anaknya, mau menemani anak-anaknya dalam sekolah ya Bapa. Kau memberkati mereka dimanapun mereka berada, aktivitas apapun Bapa yang boleh mereka kerjakan, Kau berkati selalu Bapa anak-anak kami ini ya Tuhan. Kami serahkan Bapa anak-anak kami itu ke dalam tangan-Mu, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah adik-adik jangan lupa ayat hafalan dihafal dan dikirim ke grup ASM GKP Bandar Lampung. Oke, minggu ini kita selesai dan ketemu minggu depan. Shalom. Oke adik-adik, tadi sudah mendengarkan nih firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Christine. Bagaimana firman Tuhannya hari ini? Luar biasa bukan? Nah adik-adik, apa yang diberitakan oleh Kak Christine tadi direnungkan dan diaplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah untuk meresponi firman Tuhan itu, Kakak Sela mau mengundang adik-adik semuanya, kita mau angkat lagu pujian bersama Yesus. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus,
bendahara jemaat atau ke guru-guru sekolah minggu ketika nanti di ibadah umum atau di sektornya masing-masing. Terima kasih untuk partisipasi dari Amang dan Inang semuanya. Ya udah gak kerasa nih, ibadah kita udah mau selesai. Tapi jangan sedih adik-adik, minggu depan kita bakal balik lagi dengan semangat yang baru dan nuansa baru. Oke, sebelum menutup ibadah kita hari ini, kita angkat lagu pujian, Kitalah Umat Pemenang. Anak-anak, sebelum kita menutup ibadah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur selalu kami ucapkan Tuhan, di mana di pagi hari ini Tuhan masih memberkati kami, secara khusus anak-anak kami yang berada di rumah mereka masing-masing Bapa, yang pada pagi ini mengikuti ibadah Bapa, walaupun pada saat ini kami masih online Tuhan, walaupun dengan jarak jauh Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tak menyatukan kami di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Bapak buat orang tua kami, Tuhan berkati orang tua kami, berikan mereka kesehatan dan panjang umur, berkati pekerjaan mereka, biarlah mereka selalu bersukacita dan mengucap syukur kepadamu atas kasih berkat yang telah Kau berikan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat para pelayan Tuhan, Tuhan memberkati para pelayan Tuhan, mulai dari pendeta sampai majelis, sehingga pelayanan mereka pelayanan sukacita di dalam nama Tuhan. Bapak yang baik, kami guru sekolah minggu dan tim IT pada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan selalu memberkati kami baik dalam pekerjaan kami dan dalam kesehatan kami Bapak. Biarlah kami selalu bersukacita dalam melayani di ladang-Mu Bapak. Biarlah kami selalu berserah kepada Tuhan atas segala apa yang Tuhan akan berikan kepada kehidupan kami masing-masing Bapak. Kami percaya Engkau memberi yang terbaik bagi guru sekolah minggu dan tim IT Bapak, semangat yang luar biasa untuk melayani di ladang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapak buat negara kami, secara khusus Bandar Lampung Tuhan. Mungkin pada saat ini yang masih dilanda pandemi Bapak, kami percaya kuasa Tuhan luar biasa yang akan mengusir segala sakit penyakit yang ada di negara kami, secara khusus Bandar Lampung Bapak, sehingga kami bisa kembali beraktivitas seperti biasa, bisa beribadah seperti biasa, bertatap muka, bersenda gurau Bapak. Kami tidak akan takut karena kami percaya Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi juga Tuhan kami akan menutup ibadah kami, berkati kami walaupun pada saat ini kami tidak bisa bertemu dengan anak-anak kami Bapak. Kami percaya Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan, menjaga kami, membimbing kami, memberi hidup kami yang terbaik. Bila kami sakit Bapak, kami percaya Tuhan akan sembuhkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami Bapak. Begitu juga mungkin anak-anak kami atau saudara-saudara kami yang lain yang pada saat ini mengalami sakit penyakit, yang saat ini mengalami pergumulan. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan akan angkat sakit penyakit mereka, Tuhan akan hibur mereka, Tuhan akan beri semangat kepada mereka bahwa Tuhan ada beserta mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ampunkan segala dosa kami Tuhan agar kami layak datang di hadapan-Mu. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah
juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari pengecut. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah dan persekutuannya dengan Roh Kudus selalu menyertai kita saat ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Maka adik-adik, sekian ibadah hari ini kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan Shalom. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Shalom kakak guru sekolah minggu, ini ayat hafalan Claudia. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin, terima kasih. Shalom Inang dan kakak guru sekolah minggu, selamat hari minggu. Ini ayat hafalan Venita, Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin, terima kasih. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersih, dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda yang mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih, dengan mendengarkan firman-Mu. Amin. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin.